to increase joint military personnel training and technological collaboration on missile and submarine systems. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Kini datang dari kerjasama alutsista dan permintaan kenaikan anggaran pertahanan Indonesia, bos. Nah, yang pertama, dalam lawatannya ke negeri Samba, yaitu Brazil, Pak Prabowo pun ternyata membawa hasil yang cukup mengejutkan nih, bos, yaitu kerjasama alutsista baru bersama negara Brazil, rudal dan kapal selam. Nah loh, lantas bagaimanakah rencana kerjasamanya? Apalagi yang mereka bahas? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, Menhan, Menteri Pertahanan kita, Bapak Safri baru-baru ini ternyata telah meminta kenaikan anggaran pertahanan yang cukup jumbo nih, bos. Yaitu minta kenaikan sebesar 184 triliun rupiah. Nah loh, mantap jos nih. Lantas, pertanyaannya, untuk apakah anggaran itu? Bagaimanakah pernyataan Kemhan RI terkait hal ini? Penasaran beritanya? Cus, Kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar mantap pertama kita bahas dari pertemuan dua jenderal dunia nih, bos. Pada 9 Juli 2025 kemarin, dua jenderal dunia bertemu, satu dari timur, Presiden Prabowo Subianto, dan satu lagi dari barat, Presiden Lula da Silva. Lokasinya di Istana Palacio do Planalto. Dan misinya nih yang mantap, bos. Tidak hanya diplomasi, tapi kolaborasi alutsista strategis. Mantap jos. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Brazil bukan cuma bersahabat. Kita akan jadi mitra tempur teknologi. Yaitu rudal, kita bikin bareng. Kapal selam kita gaskan sama-sama. Jadi mereka mau membangun rudal dan kapal selam bersama, bos. Jadi kerjasama ini pun bukan kaleng-kaleng. Mereka berbicara tentang produksi bersama, transfer teknologi, dan tentu latihan militer gabungan. Jadi dari dunia industri pertahanan sampai ke pengembangan militer akan mulai mereka garap bersama, bos. Indonesia Brazil. Dan perlu kalian ketahui, Undang-Undang Kerjasama Pertahanan Indonesia-Brazil ini pun bahkan sudah diratifikasi sejak 30 September 2024 lalu. Artinya, ini tidak basa-basi, bos. Ini resmi, bakal digenjot. Kerjasama ini pun juga mencakup sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, pendidikan, dan tentu industri pertahanan. Sebuah kolaborasi dua raksasa dari dua benua. Asia Tenggara bertemu Amerika Selatan. Garuda bertemu Jaguar. Harapannya ya Indonesia nantinya nggak lagi hanya membeli tapi bisa atau mampu membuat, bos. Bersama Brazil kita tidak hanya belajar tapi berinovasi. Rudal, kapal selam, dan mungkin ke depan alutsista canggih modern lainnya. Kemudian selain urusan bilateral, Pak Prabowo dan Pak Lula juga membahas isu-isu lainnya, bos. Termasuk soal Palestina hingga Rusia-Ukraina. Prabowo dan Lula sepakat solusi satu-satunya mencapai perdamaian di Timur Tengah adalah dengan mendukung pendirian negara Palestina. Lula menegaskan Brazil mengutuk keras kejahatan kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza Palestina. Dan menurutnya, mengakui negara Palestina dan menjadikannya anggota penuh PBB adalah satu-satunya cara untuk bisa meraih solusi dua negara demi mengakhiri konflik Israel-Palestina. Mantap jos. Oke, selanjutnya kita bahas Kemhan RI yang ternyata meminta anggaran pertahanan dinaikkan 184 triliun rupiah. Ngeri sedap nih, bos. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 kemarin, Jakarta kembali menjadi panggung pertarungan. Bukan antara tank dan rudal, tapi antara anggaran dan kebutuhan, bos. Di gedung DPR, rapat tertutup pun kemarin telah digelar. Di dalamnya, Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah memaparkan rencana besar nih untuk menambah anggaran pertahanan
sebesar 184 triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Dan ingat, saudara-saudara, itu bukan harga beli stasiun TV, bos, apalagi diskon belanja online ya kan, tapi itu harga menjaga kedaulatan bangsa. Dan seperti di video admin sebelumnya, pernah admin bilang harga damai itu mahal, bos. Nah, lanjut. Jadi menurut Bapak Safri, anggaran pertahanan pagu indikatif yang sudah ditetapkan sebelumnya itu belum cukup, bos. Kenapa? Karena membangun kekuatan pertahanan, menjaga kesejahteraan prajurit, dan membina kekuatan 3 matra TNI bukan pekerjaan murah. Menjaga kedaulatan itu mahal, tegas Bapak Safri. Dan lanjut, Bapak Safri pun menjelaskan bahwa tambahan anggaran itu untuk kebutuhan prioritas pertahanan yang sangat penting, yaitu diperuntukkan mulai dari pembangunan kekuatan, perawatan personel, dan kesejahteraan personel, serta pembinaan kekuatan di lingkungan TNI, bos. Nah, jadi salah satu fokus utama dalam rencana penambahan anggaran ini adalah pembangunan kekuatan nih. Jadi seperti untuk pengadaan atau mungkin modernisasi alutsista. Jadi kita butuh pesawat, bos, kapal, rudal, radar, sistem pertahanan modern, tapi kenyataannya setengah dari anggaran malah habis buat belanja pegawai, seperti gaji dan administrasi ya kan? Jadi untuk keperluan alutsista modernnya gimana? Nah, mungkin bisa beli, bos, tapi ya jadinya alon-alon belinya ya kan? Sementara dunia kini udah semakin hardang nih. Kemudian juga jangan lupa soal kesejahteraan personel, bos. Dari Tamtama, Bintara, sampai Perwira, termasuk juga untuk perumahan prajurit yang layak. Itu sangat penting. Karena ya ibarat kata, bagaimana prajurit bisa siap perang. Kalau pulang aja masih was-was, gentengnya bocor ya kan? Bisa-bisa pas tugas di lapangan lagi bidik OPM, istri nelpon marah-marah pula. Mas, kapan mau perbaiki atap yang bocor nih? Kita pindah aja yuk. Nah loh, kan kasihan, bos. Kemudian sebelumnya, Pak Presiden Prabowo Subianto juga sudah mewanti-wanti nih. Tak ada bangsa yang waras yang menginginkan perang. Tapi sejarah manusia jelas. Negara yang tidak berinvestasi di bidang pertahanan akan melihat kedaulatannya dirampas. Dan bangsa yang lemah pertahanannya siap-siap jadi bangsa budak. Jadi 184 triliun itu bukan angka sembarangan, bos. Itu sinyal jelas bahwa Indonesia tak main-main dalam mempertahankan tanah airnya. Bahwa TNI butuh kekuatan nyata, bukan sekedar slogan. Karena kalau pertahanan kita lemah, jangankan menjaga Natuna, menjaga wifi di markas saja kita bisa gagal ya kan? Dan sekarang ya, bola ada di tangan DPR dan Menteri Keuangan nih, bos. Pertanyaannya, akankah usulan ini disetujui? Atau lagi-lagi kita harus menunggu sambil berharap pada anggaran ajaib nih, bos? Ingat, harga kedaulatan itu mahal, tapi harga kehilangan kedaulatan lebih mahal lagi. Mantap, mantap, jos.